Pemirsa, bayangkan sebuah bukit menjulang tinggi yang seluruhnya terbuat dari sampah. Itulah realitas di tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi, lokasi penampungan limbah utama bagi Jakarta. Beberapa waktu lalu bahkan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut tumpukan sampah di Bantar Gebang setara dengan gedung 16 lantai. Angka yang mencenangkan. Namun di balik itu ada cerita tentang tantangan besar, upaya tak kenal lelah dan harapan untuk masa depan. Kami akan mengajak Anda menelusuri lebih dalam kondisi terkini Bantar Gebang. Masalah sampah di kota-kota besar terus menjadi sorotan halayak umum. Salah satunya di kota Jakarta sendiri, beban pengelolaan sampah ini ditumpukan pada satu lokasi, yaitu Bantar Gebang, Kota Bekasi, yang seringkali juga digambarkan sebagai gunung sampah Indonesia. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggambarkannya layaknya sebuah gedung dengan ketinggian 16 lantai. Saya akan mengajak Anda untuk melihatnya lebih dekat. Setiap harinya, ribuan ton sampah dari berbagai jenis terus berdatangan ke Bantar Gebang, diangkut oleh ratusan truk. Sampah-sampah ini kemudian diratakan dan dipadatkan oleh alat-alat berat, membentuk bukit-bukit baru yang terus meninggi. Dari kejauhan, tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang yang sudah digunakan sejak tahun 1989 ini memang menyerupai deretan perbukitan yang menjulang tinggi, didominasi oleh plastik, sisa makanan, dan berbagai limbah rumah tangga. Dapat saya sampaikan, ini memang muaranya dari sampah yang ada di Jakarta gitu, dan ini berjalan dari tahun 1989. Seperti itu. Nah, tentu memang kondisi yang sudah lebih dari 30 tahun ini menimbulkan tadi tinggian dari gunungan sampah yang ada di zona-zona Bantar Gebang itu memang cukup tinggi gitu. Jadi mencapai kurang lebih dari data yang kami punya itu sekitar 60 meter seperti itu. Berbagai upaya pun dilakukan untuk memperpanjang usia TPST Bantar Gebang. Di antaranya melakukan pengurangan sampah dari sumber dan pembangunan tempat pengolahan sampah 3R atau TPS 3R. Capacity memang kita melakukan kajian setiap tahunnya itu mengenai daya dukung dan daya tampung dari TPST Bantar Gebang sendiri. Jadi banyak upaya-upaya yang kita lakukan sehingga bisa kita usahakan untuk memperpanjang usia dari TPST Bantar Gebang sendiri gitu. Jadi dengan melakukan upaya-upaya pengurangan sampah di sumber yang intinya mengurangi sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu yang paling utama yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah upaya-upaya di tengah juga dilakukan adanya pembangunan TPS 3R dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa memperpanjang usia dari TPS di Bantar Gebang. Kemudian kita juga membangun fasilitas pengolahan sampah skala besar juga tentunya di dalam kota. Agung pun menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta sudah menjalankan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Terkait dengan pengolahan sampah itu kita harus terintegrasi, itu yang dilakukan oleh Jakarta sebenarnya. Tadi mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Seperti itu. Ini semua harus terintegrasi, nggak bisa hulunya doang atau hilirnya doang, ini nggak bisa gitu. Makanya tadi di hulu kita bicara pengolahan sampah di sumber. Itu kan terus dilakukan, itu memang nggak berhenti dan bukan suatu yang instan. Besok langsung serumilah, ya warga nggak mungkin juga merubah habitnya secepat itu gitu. Tapi ada beberapa wilayah-wilayah atau RT atau kawasan komunitas yang mereka sudah melakukan itu gitu. Kami juga telah melakukan mencoba itu ada di lokasi di Jakarta Recycling Center yang ada di Pesanggerahan. Dan ini berjalan di 6 model area seperti itu. Itulah dengan adanya bank sampah, kemudian pemilahan sampah, kemudian kita juga ada pengangkutan terpilah dan terjadwal. Itu harus dilakukan nih, di sumber itu harus dilakukan. Sehingga ini filter pertama yang bisa dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di
Jakarta untuk masuk ke Bantar Gebang. Ya, pemirsa, saya sudah berada di salah satu zona di tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang, Bekasi. Kalau bisa Anda lihat, memang Bantar Gebang ini menerima ribuan ton dari wilayah Jakarta sebagai tempat penampungan akhir sampah untuk Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Kalau kita melihat beberapa kebanyakan sampah yang ada di sini memang berupa sisa makanan, kemudian juga plastik hingga limbah rumah tangga. Bau yang menyengat ini juga menjadi cerminan jumlah limbah ataupun volume limbah yang terus bertambah. Di tengah tumpukan sampah yang menggunung di TPST Bantar Gebang, ada kisah tentang perjuangan hidup. Disinilah para pemulung setiap hari bergelut dengan limbah mencari barang-barang yang bisa dijual kembali demi sesuap nasi. Ya, ada karung, ada duplek, ada mainan botol aqua, ada botol model bir apa kan ada. Rata-rata kalau sehari itu atau seminggu bisa dapat berapa, Pak? Ya paling satu mobil kalau satu minggu. Satu mobil berapa, Pak, kalau dihitung jadi duit, Pak? Paling cuma duit 400.000, Mbak. Oh, itu seminggu tuh, Pak? Iya. Tapi ini ngelihat udah terbiasa udah gitu, Pak? Tiap Iya, hari jadi, gitu di tempat sampah gitu, Pak? Iya udah nggak biasa kayak udah biasa kayak gini aja. Udah nggak ngaruh gitu? Iya. Udah terbiasa di sini Ya jadi. udah lama, udah hampir tahun 2000 aja, tahun 2000 lama. Kalau per hari biasanya dapat berapa, Pak? Berapa kilo? Misalnya berapa kilo dihitung jadi berapa rupiah gitu, Pak? Ya paling kalau itu palingnya setengah kintal, 50 kilo. Sehari kadang dapet, kadang enggak. Kalau buangannya kayak gini, banyakannya enggak dapet. Lelet gitu lama ya kan buangannya. Kalau lagi dapet ya lebih 50 kilo, 1 kintal dapet. Itu berapa, Pak, kalau diduitin? Kalau diduitin kalau kayak 50 kilo 100.000. 100.000. Itu biasa sehari? Sehari. Sehari ya? Iya sehari gitu. Udah minim 100.000 ya, kadang-kadang lebih kalau dapat 1 kintal mah. Ya tergantung kan naik turun harganya, beda-beda. Yang paling tinggi sih biasanya PE. PE itu apa? PE kayak apa ya? Kayak plastik kayak gini. Oh, plastik gitu. Sehari bisa dapat berapa, Bu? Sehari kadang ya kalau lagi sampai sore mah dapat 150. 150. Ya. Berapa kantong berarti, Bu? Ya kalau sehari mah bisa dapat 15. 15 kantong tuh Ya. 150. Ya kan ada kaleng, nyium, besi segitu kan dijual beda-beda harga. Kondisi terkini TPST Bantar Gebang menjadi cerminan kebiasaan konsumsi kita dan juga pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Sejumlah program yang telah diluncurkan Pemprov Jakarta seperti RDF menjadi langkah awal pengolahan sampah menjadi energi. Namun tetap harus adanya perhatian dari dampak sosial maupun lingkungannya. Kolaborasi pemerintah, inovasi, dan juga kesadaran masyarakat menjadi kunci utama untuk menuju masa depan yang lebih bersih. Dari Bekasi, Rizka Sasabila, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.